Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asna dengan NIM 2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai administrasi ketetausahaan sekolah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, administrasi dan supervisi pendidikan yang dosen pengampunya yang diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum MPD. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian administrasi tata usaha sekolah. Tata usaha sekolah terdiri dari kata tata dan usaha. Tata merupakan suatu peraturan yang harus ditaati, dan kata usaha merupakan energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha merupakan kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat digunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Menurut Imeranji, administrasi ketetausahaan merupakan segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Materi selanjutnya mengenai proses administrasi tata usaha. Dalam proses administrasi tata usaha ini, yang pertama itu pengelolaan surat. Pengelolaan surat dapat terbagi menjadi 12 jenis. Pertama, surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat sifat dan derajat surat. Sifat surat sangat rahasia, sangat terbatas, seperti surat biasa. Dan derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat, yaitu yang pertama kilat, segera, biasa. 3. Pencatapan alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. 4. Kode surat. Dalam penulisan kode surat ini bisa berupa dengan kode jabatan, kode unit, kode perihal. Yang kelima, pemakaian singkatan. Dalam penulisan singkatan, penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah A. Nama digunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya. Yang keenam, cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Selanjutnya, prosedur pengurusan surat. Dalam prosedur pengurusan surat ini terdiri dari penerima surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, pengolah surat, dan pengelolaan arsip. Yang kedua, dalam proses administrasi tata usaha sekolah terdapat arsip. Arsip merupakan naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam bentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip ini terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dalam penataan arsip, serta peminjaman arsip. Setelah kita mengetahui bagaimana proses dalam administrasi tata usaha, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata ruang kantor dan sekolah. Menurut Dr. Randus Deliangji mengatakan, tata ruang merupakan penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawan. Menurut Letifield dan Peterson mengatakan, office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space. Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang
tersedia. Terdapat asas-asas pokok tata ruang kantor menurut Richard Matter. Ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Yang pertama, asas pokok tata ruang kantor yaitu yang pertama asas jarak terpendek. Yang kedua, asas rangkaian kerja. Ketiga, asas penggunaan segenap ruangan. Yang keempat, asas perubahan susunan tempat kerja. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bentuk-bentuk tata ruang kantor. Tata ruangan yang pertama yaitu tata ruangan tertutup. Suatu tata ruangan dikatakan terpisah atau tertutup apabila susunan ruangan untuk bekerja berbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang kedua, tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruangan yang digunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruangan besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Ketiga, kita akan mengetahui prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama yaitu pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Kelima, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Nah, materi selanjutnya mengenai peranan guru dalam administrasi ketatanegaraan sekolah. Yang pertama yaitu pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini merupakan siswa baru, siswa per kelas per semester dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya tahun ajaran. Samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya. Untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran, segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak sekalipun. Dokumentasi ini juga sebagai bahan laporan untuk orang siswa. Yang kedua, pencatatan tentang guru ini mengenai data tentang keadaan guru harus dicatat baik, terutama mengenai jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula lah kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai terutama PNS yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya, nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang catat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Nah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.